Tahukah kalian kita belajar tentang apa sekarang? Tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita menonton video ini terlebih dahulu ya. Tahu bahwa komunikasi ini tidak menurunkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Banjar Bungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Cirebon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat jam berapa? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh sampai dari rumah? 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Kalau misalnya hujan, harus parkir, gimana jalan? Susah, Pak. Kepala Sekolah SMP 7 1 Atap dan SD Negeri 109 Banjar Bungan Sahudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau ujian, biasanya setiap mana yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh, hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Indah ya. Dari video tadi apa yang saya rasakan? Perhatiin. Nah, jauh dari daerah-daerah kita, masih ada di daerah kita itu susah untuk menuju ke sekolah. Nah, kalian yang tinggal di kota harus lebih semangat, jangankan di Mandailing. Yang di Batam aja juga banyak seperti itu, contoh di pulau-pulau. Saksikan video ini tayangan tentang perjuangan anak-anak menuju sekolah. Silakan kita berdiri bersama menyanyikan lagu wajib supaya cinta tanah air makin melekat dalam diri kita. Dek. Semuanya kita nyanyi ya. Pancasila.
Sudah stop Christian. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak mau tanya dulu nih. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Dari kemarin kelas 7 udah belajar juga. Ada yang tahu enggak? Rido? Nah, berpikir komputasional adalah teknik atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Bisa ya, definisinya untuk memecahkan masalah secara sistematis. Nah, tujuannya apa? Kenapa sih sebenarnya kita belajar berpikir? Apa tujuannya? Apa Elizabeth? Ya, tujuan kita belajar tentang berpikir komputasional untuk mengembangkan kemampuan analisis kita dan pemecahan masalah yang efisien, sehingga masalah tersebut menemukan solusi yang tepat. Nah, 4 pilar berpikir komputasional. Ini saya rasa sudah tidak asing lagi sama kalian ya. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu? Ya, memecahkan masalah yang kompleks menjadi yang lebih kecil atau masalah yang besar menjadi lebih kecil. Nah, contohnya dalam perayaan Hari Kemerdekaan kita membagi tugas-tugas. Nah, itu sudah salah satu memecahkan masalah tersebut. Terus pattern recognition atau pengenalan pola. Seperti apa ini? Saya supaya tahu. Ini adalah suatu peristiwa yang sering terjadi atau berulang kali terjadi. Nah, kita bisa melihat polanya, bisa melihat pola tersebut, jadi kita bisa menentukan solusi dengan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Kenapa ya kira-kira berpikir komputasional itu penting bagi kita? Ayo, apa Bayu? Ya, membantu kita dalam memecahkan masalah di berbagai bidang. Tidak hanya dalam bidang ilmu komputer, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga sangat dibutuhkan. Tanpa kalian sadari, kalian sudah pernah yang namanya memecahkan masalah. Misalnya, cara penyimpanan buku. Oke, kemarin ada disebut dengan pohon ya. Ini yang saya bilang tadi tentang pohon. Kali ini kita belajar berpikir komputasional. Ada 2 yang akan dibahas, itu tree dan graph. Tree adalah menyimpan data dalam struktur hierarki dengan hubungan antar elemen. Oke, ada tingkatannya di sana. Kemarin Bapak contohkan, itu dalam penyimpanan di dalam drive. Terus ada penyimpanan buku di dalam lemari. Terus graph adalah menyimpan data dalam struktur hubungan antar elemen yang tidak berurutan. Nah, di sini diacak ya. Biasanya mana yang dibutuhkan tergantung dari kebutuhan tersebut. Nah, ini adalah contoh konsep tree dalam struktur data. Ini adalah pohon keluarga, family tree. Ini adalah Charles sebagai kakek ya. Ini diambil biasanya dari urutan keturunan laki-laki ya. Ada Philip, Elizabeth 2, langsung ke Andrew, Ellis dan George D dan Elizabeth 1. Nah, di sini diatur
diartikan adalah Charles itu sebagai root. Kalau di dalam struktur pohon dia sebagai root. Philip, Andrew itu sebagai node child. Dan George 1 sampai Celia itu sebagai leaf atau daun atau puncak terakhir dari struktur pohon tersebut. Nah, ini adalah contoh graf. A, B, C, D, E. Oke, dalam struktur graf ini biasanya digunakan di mana? Di mana? Nah, ada juga di Google Map. Bagaimana misalnya kita contohkan dari D ke B. Jalan manakah yang bisa kita tempuh jika kita pergi ke B? Posisi kita di D. Jalan mana yang kita tempuh? Ya, bisa DCB, bisa DCEB, boleh. Ya, kalau tidak ditentukan kriterianya. Akan tetapi kalau ditentukan kriterianya, contoh jaraknya jarak yang terpendek. Nah, maka akan kita pilih jarak terpendek. Tapi kalau tidak ada kriteria, itu boleh sembarangan dari mana kita. Keunggulan dari struktur data graf yang pertama adalah dengan menggunakan graf kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node tadi. Oke, graf digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan DNS. Graf juga membantu dalam mengatur data karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang lebih kompleks dan visualisasi. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Sepertinya lesu kayaknya ya. Semangat kalian hari ini, maka kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri dulu, ice breaking kita dulu. Kita coba yang lagi viral ya, ice breakingnya yang lagi viral ini ya. Oke, selanjutnya adalah ada pertanyaan. Sudah paham semua? Wadah ya, video. Pantariwan pengumpulan dari struktur data graf adalah graf digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti GPS dan BPS.
BPS sama BPS itu apa ya, Pak? Nah, DPS ini nanti dalam algoritma yang sudah terstruktur itu akan lebih memudahkan kita membuat programnya. Nah, di mana nanti itu maka ada dari graf tadi dari A misalnya ke B melalui apa? Nah, kalau di algoritma seperti itu juga. Ketika kita membuat program, algoritmanya itu harus tahu dulu dengan jelas. Misalnya urutannya kemana? Contohnya kemarin pernah algoritma apa? Membuat kopi. Nah, apa yang didulukan? Setelah itu apa? Jadi step by stepnya jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, silakan kita kerjakan tugas berikut. Kerjakannya cukup satu kelompok satu ya, karena kalian sudah dulu berkelompok. Nah, kita berkelompok satu saja. Silakan dikerjakan tugas yang di depan. Nah, tugas yang di depan ini adalah jika kotak hitam putih A dikombinasikan dengan kotak hitam putih C, berapa banyak kotak hitam yang didapatkan dari kombinasi tersebut? Nah, cluenya adalah kita kerjakan A tambah B hasilnya C. Maka ini sudah termasuk dalam pengenalan pola. Ya, dengan pola A ditambah B menghasilkan C, baru kalian terapkan polanya di D ditambah E hasilnya F. Oke? Ada pertanyaan? Oke? Silakan kasih ke belakang. Kertas kosong ini buat ya, turunkan ke belakang. Per kelompok satu meja saja. Yang laki-laki udah siap? Yang udah Christian. Terbak. Nanti kalau udah ada yang mau siap baru ini kan laki-laki dulu. Udah siap belum? Belum, Pak. Jadi berikan waktu 2 menit lagi ya. Apa? Kemarin ditambah B. Nah, misalnya kemarin kita pilihkan itu putih ditambah hitam hasilnya putih. Maka kita buat dulu yang namanya polanya tadi. Nah, setelah buat pola baru kita buatkan D ditambah E hasilnya F. Nah, ini pola itu salah. Kalau kita memperhatikan putih ditambah hitam hasilnya putih, hitam tambah hitam hasilnya hitam. Pak, udah siap, Pak. Itu polanya dulu A ditambah B hasilnya C. Itu loh di atas tuh. Hitam ditambah putih hasilnya putih. Hitam tambah hitam hasilnya hitam. Hitam sama putih hasilnya putih. Nah, seperti itu polanya. Nanti baru kita bisa terapkan D ditambah E hasilnya F. Oke? Oke, sudah siap? Oke, bagi yang mengerjakan dan ada sebagian sudah siap, boleh langsung kerjakan refleksi di kertas itu juga. Refleksi, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, buat di sana. Nah, menurut kalian semua, apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Langsung jawab aja juga boleh. Terus, apa perasaan kalian setelah
materi hari ini. Oke, itu waktunya 2 menit cukup. Gak usah buat, langsung jawab saja. Ada yang sudah siap refleksi? Gak usah buat, tinggal jawab aja langsung. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Kumpulkan dulu ya. Nah, dikumpulkan dulu kalau sudah siap. Pak, dibuat namanya Pak. Bantu Bapak dulu kumpulkan semua dulu. Ya Pak. Buat nama Pak. Pak, buat nama ya Pak. Ya, buat namanya. Oke. Langsung dikumpulkan ya. Yang sudah terkumpul, refleksi pertama yang kita pelajari hari ini dari salah satu kawan kalian itu sama ini ya, tentang berpikir komputasional. Manfaatnya adalah bisa untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya kita belajar berpikir komputasional, itu akan memudahkan kita untuk memecahkan masalah di kemudian hari. Nah, perasaan ya, senang ya, karena sudah mengetahui tentang memecahkan masalah. Oke. Senang, bahagia. Oke. Bapak rasa cukup sampai hari ini ya. Nah, oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan apa aja yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke. Oke, ganda. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, terima kasih semuanya. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tentang suatu teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Teknik atau cara untuk memecahkan masalah. Bisa dekomposisi, bisa pattern recognition, ya. Bisa apa lagi? Abraksi, algoritma. Oke, sampai jumpa di depan. Jangan lupa bukunya dibaca yang materi selanjutnya tentang himpunan dalam berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.